setiap kami mendekat kepadamu Tuhan. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, di hidupku hanya Engkau Tuhan. Ya hanya Engkau yang kami perlukan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, yang ku. Mari angkat tangan, katakan, ku perlu Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Ya kami memerlukan Engkau Tuhan. Mari jamah setiap hati kami Tuhan. Amin. Ku perlu Kau Tuhan, di hidupku hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Jemaat berdoa, singer naikkan pujian, singer berkata, benar Tuhan, amin. Dan bawaku sekali lagi, singer katakan, Kau di hatiku. Dan bawaku mendekat di mana. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Benar Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, di hidupku hanya Engkau Tuhan. Engkau yang mengerti setiap kami Tuhan. Katakan, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau. Katakan di hadapan Tuhan, menjamah sikina palalaba yalaba syana bakara. Ku perlu Kau Tuhan, di hidupku hanya Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mengerti segala pergumulan kami, mengerti hatiku. Hanya Engkau
Tuhan yang ku perlu. Jemaat sendiri katakan, ku perlu Kau Tuhan. Katakan di hadapan Bapamu. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya, haleluya. Jesus, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Jamah hidup kami. Jamah kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Jesus, Jesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kinna balalaba yalaba 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 yalaba. Kinna bayalabo. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Bapa. Kau Allah yang kudus, layak terima pujian. Engkau layak terima segala hormat. Haleluya. Sikinna balalaba yalaba lalaba yalaba lalaba yalaba yalaba lalaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berseru panggil namanya, berseru panggil namanya. Jesus, Engkau sungguh baik. Kau teramat baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Shina balalaba lalaba 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 yalaba 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 lalaba lalaba lalaba. Kinna maya lalaba se. Adonai, Elohim, El Shaddai, Allah yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan.
Bawalah persembahan pujian ucapan syukur kepada Tuhan. Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, sebab di luar Engkau kami tidak mampu. Di luar Engkau kami tidak mampu Tuhan. Kami perlu Jesus. Kau Allah yang besar. Haleluya. Jesus. Kurapakana balala balala bayala 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 balala 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 balala. Semua berkata-kata di dalam bahasa roh. Kurabalala balala 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 balala. Tidak ada yang berdiam diri. Semua berkata-kata kepada Tuhan. Kurabalala balala 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 balala. Jesus. Haleluya. 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 Kurabalala balala 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 balala. Kurabalala balala bayala balala bayala balala. Jemaat berkata-kata dengan Tuhan, ambil waktu kita nikmati Tuhan pada malam hari ini. Kurabayala balala bayala balala bayala. Sungguh Kau baik Tuhan. Kurabalala balala bayala balala 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 bayala basyala balala 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 balala. Persembahkan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan. Jangan terburu-buru berhenti menyembah Tuhan. Amin. Yes. Iya, dapakalala balala bayala balala 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 bayala balala 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 balala. Kurapasyana balala bayala balala bayala balala balala bayala bayala balala balala bayala balala bayala masyala balala balala balala. Kurapasyana balala makanala balala bayala balala bayala balala bayala bayala. Biar Kau puaskan kami Tuhan. Biarlah sore hari ini Kau puaskan setiap kami berjumpa dengan Engkau. Setiap pribadi, lepas pribadi berjumpa dengan Engkau di tempat ini Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Tengadahkan wajahmu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu Tuhan. Jemaat sendiri katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Engkau Allah yang besar, ajaib, Engkau mulia Tuhan. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami berikan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
bersama-sama berkata, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari sekali lagi lambaikan tangan bagi Tuhan, katakan, Kau Allah yang besar. Yakin dan percayalah, Dia lebih besar dari segala masalahmu. Dia lebih besar dari segala persoalanmu. Haleluya. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agukan. Katakan, hanya Kau yang layak ku agukan. Hanya Kau yang layak ku agukan. Mari yang percaya boleh tepuk tangan bagi Dia. Amin. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Kau di tempat maha tinggi, sebab Engkaulah yang kudus, Allah Israel, yang bertata di atas pujian. Terima kasih Bapa. Kami akan menari bersuka cita, sebab Engkau layak menerima tarian dan pujian kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya saat kami meninggalkan tempat ini, sukacita kerajaan surga terus kami bawa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari yang percaya Tuhan ada di tempat ini berkata, amin. Sekali lagi katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sedikitnya 5 orang katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Kasih tos, katakan kiri kanan, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Yeah. Haleluya. Mari bersama-sama. Dalammu ku temukan sukacita. Bersama-sama katakan, dunia takkan sanggup ku berikan. Katakan, segala beban ku pun digantikan. Ada di dalammu.
katakan amin. Haleluya. Biarlah sukacita surgawi terus melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Sama-sama tepuk tangan bagi Allah, katakan. Bersama sukacita. Tepuk tangan sama-sama. Dan kehidupan kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita dan harapan. Dan kehidupan kau beri kekuatan. Haleluya. Cepat sendiri kata. Kaulah sukacita. Angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Sama-sama. Kaulah sukacita dan harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang yakin dan percaya pembebasan terjadi dalam kehidupan kita, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi Raja di atas segala raja, boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari jemaat Allah sama-sama katakan. One, two. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi, katakan sekarang lawan berdiri bagi Indonesia. Haleluya. Mari maju umat pemenang, yang percaya katakan. Mari kita semua tepuk tangan sama-sama. Dengarlah panggilan Tuhan, menggenapi firman-Nya. Sekarang kita berdiri bagi kota Malang. Haleluya. Mari maju umat pemenang, bukan sama-sama. Nyatakan, mari bangkit bagi Indonesia. Haleluya. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah Yesus Tuhan, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja, dialah Raja. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Wah, kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman. Sekarang kita berdiri bagi Indonesia. Mari maju umat pemenang, bukan sama-sama. Mari lambaikan tangan bagi Indonesia, lambaikan tangan bagi kemuliaan Tuhan. Nyatakan, semua katakan, sampai setiap lutut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Yang lebih lagi, dan nyatakan kemuliaan-Nya, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja.
musik, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Ya puji Tuhan. Bersukacita kita memasuki bulan April. Amin. Yang bersukacita bolehkan lambai tangan saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Saudara, seperti biasa di minggu pertama kita mengembalikan apa menjadi milik Tuhan. Mungkin bagi saudara yang belum menerima amplop, saudara bisa mengangkat tangan saudara. Sudah menerima semua ya. Yang belum menerima, semua sudah menerima. Saudara, gereja ini mengajarkan sesuai apa menjadi ketetapan dari firman Tuhan. Ada persembahan khusus, ada persembahan persepuluhan, dan ada persembahan buah sulung. Dan bersyukur saya melihat umat di tempat ini banyak orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Amin. Kita berbicara mengenai memberikan sebuah korban, kita berbicara mengenai mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan membawa korban persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Supaya Maliaki 3 ayat 8-10 digenapi dalam kehidupan saudara. Amin. Karena janji Tuhan jelas bahwa tingkap-tingkap langit dibukakan dalam kehidupan saudara. Saya percaya melalui korban persepuluhan juga akan menghardik belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat dalam kehidupan kita semuanya. Dan saya percaya tingkap langit, pintu surga dibukakan, tingkap kesembuhan, tingkap damai sejahtera, tingkap sukacita dinyatakan. Amin. Yang percaya katakan amin. Dan saya melihat bahwa pada saat kita memberikan sebuah bukti nyata dengan mengembalikan apa menjadi milik Tuhan, bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Tuhan tidak butuh uang kita, tapi pekerjaan Tuhan butuh uang kita. Amin. Butuh uang saudara dan saya. Amin. Yang setuju katakan amin. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pegang amplop di tangan kanan kita. Kita bawa di hadapan Tuhan. Ora para sikara. Ora para sikara para. Kami percaya janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami membawa korban persepuluhan. Kami mengembalikan apa menjadi milik Tuhan. Biarlah Tuhan merupakan sebuah ketaatan bagi kami. Pada saat kami melakukan sebuah ketaatan, maka Tuhan akan memberkati kami. Kau akan membukakan tingkap langit, tingkap berkat, tingkap kesembuhan, tingkap sukacita, tingkap unity dalam keluarga akan dinyatakan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, bulan April ini adalah bulan yang penuh dengan berkat. Kau menjauhkan kami dari malapetaka, Kau menjauhkan kami dari mara bahaya, Kau menjauhkan kami dari musibah. Biarlah perisai dan pagar tembok Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kau memberkati keluarga kami, Kau memberkati anak-anak kami, Kau memberkati pekerjaan kami. Apa yang kami buat Tuhan buat berhasil dan beruntung. Sehingga apa yang terbaik dari Tuhan kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan hati yang mengasihi Tuhan kami mengembalikan korban persepuluhan ini ke dalam rumah Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Dimulai dari saya kemudian para diaken yang belum mengembalikan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita katakan bersama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Yang percaya janji Tuhan angkat tangan saudara. Janjimu seperti fajar pagi hari yang
seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita lakukan tindakan profetik, kita memberkati anak-anak kita. Amin. Ini adalah keturunan ilahi yang Tuhan percayakan pada kita. Ora para sikara. Mari kita arahkan tangan kita memberkati anak-anak kita. Ora para sikara. Kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat keturunan-keturunan ilahi yang Tuhan percayakan. Dari masa usia dini mereka sudah berada di dalam pelataran Tuhan. Terima kasih buat orang tua yang baik Tuhan, yang mengajarkan kepada mereka ketetapan dalam Ulangan 6 ayat 6, perintah yang utama mengasihi Tuhan. Terima kasih buat orang tua yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan, anak yang menyukakan hati orang tua, dan dikenan baik dimanapun berada dan boleh menjadi berkat. Dan kami percaya Tuhan, ini adalah anak-anak-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah dimanapun mereka berada pada saat mereka di sekolah, pada saat mereka berada di tengah keluarga, Tuhan memberkati mereka. Dan Kau menjagai mereka dari pergaulan yang buruk, Kau menjauhkan dari pergaulan yang buruk, Kau menjauhkan dari sesuatu yang buruk, Kau menjauhkan dari malapetaka. Biarlah penjagaan Tuhan dinyatakan di tengah mereka. Dengan kami percaya Tuhan, anak-anak ini adalah menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Masa depan di dalam Tuhan akan ada masa depan penuh pengharapan. Masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Dan kami juga Tuhan memberkati orang tua mereka Tuhan. Berikan berkat yang terbaik. Biarlah Tuhan boleh, anak-anak boleh menjadi sukacita, dan apa yang diperlukan oleh anak-anak ini Tuhan cukupkan melalui orang tua mereka. Berkati opa, oma, berkati keluarga besarnya Tuhan. Biarlah kami percaya melalui kehidupan mereka boleh menjadi kesaksian hidup bagi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga lupa juga Tuhan kami berdoa untuk guru sekolah minggu. Berkati, berikan hikmat kecakapan dalam mengajar. Dan kami percaya firman Tuhan akan disampaikan pada anak-anak ini dengan benar. Dan kami percaya jerih lelah mereka dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan mengembalikan dengan segala berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati anak-anak kami sepanjang bulan April ini. Anak-anak kami, anak-anak yang diberkati Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan duduk saudara. Iya, Bapak Ibu boleh katakan di kiri kanan, katakan berharap kepada Tuhan. Katakan di kiri kanan, berharap kepada Tuhan. Kalaupun tidak ada dasar berharap, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang percaya katakan amin. Ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Amin. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Katakan di hadapan Tuhan. Ku berdoa kepadamu, Kau tahu keselamatanku. Mari yang berharap katakan di hadapan Tuhan. Ku berharap. Kami mau terus berharap kepada Engkau Tuhan. Meskipun tidak ada dasar berharap, kami mau terus berharap kepadamu Bapa. Haleluya. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Yang percaya berkata, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisai hatiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Mari Bapak Ibu sendiri yang menantikan pengharapan daripada Tuhan, katakan, ku berharap. Para jemaat katakan di hadapan Tuhan. Amin.
Mari bangkit berdiri. Sekali lagi jemaat katakan, ku berharap kepadamu. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami mau terus berharap kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang tidak mengecewakan. Setiap kami yang berharap kepadamu Tuhan. Haleluya. Kepadamu Kau tak. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kaulah benteng dan perisai hatiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Mari yang rindu menyenangkan hati Tuhan katakan, Kaulah Tuhanku. Haleluya. Engkaulah benteng, Engkaulah perisai bagi kami Tuhan. Hatiku, hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Haleluya. 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 Kurabasika daralaba kurabasika daralaba. Oh Jesus. Kurabasika daralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Kau sampai hari ini Tuhan terus bimbing kami, tuntun kami, didik kami, ajar kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga untuk segala berkat anugerah Tuhan yang Kau limpahkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sore malam ini kami siap menerima berkat rohani Tuhan. Berkat yang daripada-Mu sendiri ya Tuhan. Mari Kau berbicara kepada kami ya Roh Kudus. Berbicara kepada roh kami. Dan biarlah firman-Mu boleh tertabur dalam hati kami. Dan boleh bertumbuh 100 kali lipat. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu juga Tuhan. Urapi hamba-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yang beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Ya, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan, amin. Ya, salam jumpa kembali. Saya percaya setiap kita terus mengasihi Tuhan, amin. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu pribadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa pribadi itu? Ya, coba kita buka Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3. Ya, udah ketemu? Bilangan 12 ayat 3 firman Tuhan katakan apa?
Adapun Musa ialah seorang apa? Yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya, adapun Musa ya, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Satu ayat lagi, Ulangan 34. Ulangan 34 ayat 10. Ulangan 34 ayat 10. Ya, siapa firman Tuhan katakan apa? Seperti Musa, ya, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar dari satu pribadi ini. Ya, Alkitab katakan Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketemu orang seperti Musa, model Musa ya. Kalau kita tahu waktu Musa di mana? Di tanah Mesir. Ya, satu kali waktu dia keluar, dia lihat apa? Orang Mesir menganiaya orang Israel. Orang Mesir menganiaya umat Yehuda. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh orang Mesir. Setuju nggak? Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah orang yang apa saya katakan ya? Sorry, dia berani bunuh itu lembut hatinya? Menurut Bapak Ibu Saudara lembut nggak? Pasti saya yakin ini orang berani banget. Keras banget. Ya. Sorry, istilahnya gini. Ngebunuh tuh gak gampang. Saya waktu SMP saya inget banget gitu. Bedah burung merpati aja saya ngacir. Pelajaran biologi kan ada kan kadang bedah. Lihat isi perutnya, isi di dalam tuh apa. Wah, saya nggak mau, saya geli, lari gitu. Saya nggak ngomong saya lembut gitu, tapi saya ngomong gini, kalau orang yang lembut, apakah dia berani bunuh orang gitu? Tapi Alkitab katakan apa? Adapun Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya. Tuhan yang ngomong, dia lembut hatinya. Waktu saya bilang, kok bisa Bapak Ibu Saudara? Kenapa Musa bisa dikatakan orang yang lembut hatinya? Nah, kehidupan Musa itu ada satu pembelajaran bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Yang luar biasa gini, umur Musa itu 120 tahun. Ada yang mau 120 tahun? Oh, kok gak ada yang mau angkat tangan? Ya, Pak, yang penting cukup lah. Ya, 120 nanti di kasur terus juga pusing gitu ya. Ya, tapi yang penting ya umur pas lah sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Nah, umur Musa itu 120 tahun. Nah, yang unik itu apa Bapak Ibu Saudara? Saya katakan unik, kenapa? Kehidupan Musa itu tapi dibagi 3 fase. Bisa gini, 40 tahun kedua dan 40 tahun ketiga. Bisa dibagi 3. Kenapa? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang Tuhan ingin ajarkan ke dalam kehidupan kita. Amin. 120 tahun dibagi 3, masing-masing fase kehidupan Musa adalah 40. 40 yang pertama di mana Bapak Ibu Saudara? Ternyata 40 pertama dia adalah kehidupan dia di Mesir. Saya buktikan. Ya, di Kisah Para Rasul 7 ayat 23. Kisah Para Rasul 7 ayat 23. Katakan apa? Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk apa? Mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Umur 40 dia keluar, dia pengen lihat. Dia pengen lihat saudara-saudaranya orang Israel. Kita tahu kehidupan Musa. Waktu Musa lahir, apa yang terjadi? Waktu Musa lahir, ya, bangsa Israel itu dibunuh. Ya, bayi-bayi itu dibunuh semua. Ya, anak laki-laki semua dibunuh. Tapi Musa selamat waktu dia dibuang kemana? Dengan tergala-gala dibuang kemana? Dengan keranjang dibuang ke Sungai Nil. Dibuang ke Sungai Nil. Dan dia lewat dan akhirnya apa? Diambil oleh putri Firaun. Dan selama 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Apakah itu satu kebetulan? Saya sangat yakin enggak. Itu satu pelajaran untuk kita. Mesir ini gambaran apa? Mesir ini gambaran kalau kita mau gambarkan Mesir itu adalah kehidupan dunia Bapak Ibu Saudara. Di Mesirlah Musa belajar banyak pengetahuan yang membuat dia mampu menulis kitab 5 kitab yang disebut Pentatek. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Ya, Musa yang tulis 5 kitab ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kehidupan Mesir itu ada bicara soal kehidupan
apa? Dosa. Ya, ini gambarkan Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita, ya, mari kita sama-sama sore hari kita evaluasi. Kita ada di posisi yang mana? Ya, apakah posisi yang pertama, fase pertama, atau fase kedua, nanti atau fase yang ketiga? Tapi yang saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara di tempat ini udah nggak di fase yang pertama. Fase pertama fase di mana orang-orang masih hidup dengan cara dunia. Ya, ini gambaran orang yang belum percaya, masih hidup di dalam dosa. Kehidupannya bergelimang dengan dosa. Ya, bagaimana dengan kita? Mari kita introspeksi Bapak Ibu Saudara, satu ayat coba kita lihat dulu ya. Di Yakobus 4 ayat 17. Mungkin kita dosa berzina udah enggak, dosa mencuri udah enggak, dosa membunuh enggak, dosa bohong enggak. Tapi ada satu hal yang saya tuh gini, waktu Tuhan saya dapat ayat ini, saya uji hati saya. Alkitab kata gini, jika seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka apa dikatakan apa? Ia berdosa. Ini yang saya katakan mungkin dosa sadar atau enggak sadar ya. Mau disebut dosa sadar atau dosa tidak sadar. Tapi kadang kita tahu kita harus berbuat baik. Dosa-dosa yang seperti yang tadi saya sebutkan yang pertama, yang sifatnya fisik. Mungkin kita udah gak lakukan lagi kata-kata kasar, kata-kata kotor. Tetapi ada satu dosa yang harus kita berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Dosa kalau kita tahu kita harus berbuat baik. Artinya apa? Kita tahu firman tapi kita gak mau lakukan. Contoh yang sederhana. Istri tahu harus hormat sama suami tapi dia gak mau lakukan. Anak tahu harus menghormati orang tua tapi dia gak mau lakukan. Suami tahu harus dia mengasihi istri tapi gak mau dilakukan. Tahu harus mengampuni, tapi nggak mau dilakukan. Tahu harus apa? Tahu Malaki 3 ayat 10. Ya, tadi kita udah lakukan semua, ya. Memberi persembahan, tahu, tapi nggak mau lakukan. Untuk apa sih? Tahu kebenaran, tahu mana yang baik, tetapi tidak mau dilakukan, Bapak Ibu Saudara. Ternyata di hadapan Tuhan itu juga adalah dosa. Ya, saya percaya di sini nggak ada, amin. Ya, ini sunyi senyap semua ini ya, AC mati, jadi tenang bener, silent gitu ya. Ya, ini kerasa saya juga panas ini. Ya, nggak apa-apa, kita ya anggaplah sauna gratis malam ini, amin. Ya, fase pertama, fase hidup di Mesir. Musa hidup di Mesir selama 40 tahun, Bapak Ibu Saudara. Ya, hidup dalam dosa. Sekali lagi saya katakan, saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara di tempat ini gak lakukan ini. Semua dosa-dosa yang secara fisik. Tapi mari kita juga terus bangun diri kita Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Waktu kita tahu kebenaran, mari kita lakukan kebenaran itu. Amin. Amin. Ya. Ya, seru ini. Ya, intinya gini Bapak Ibu. Ya saya gini, saya ketemu nih akhir-akhir ini, saya banyak ketemu. Pertama, anak ngelawan orang tua, makanya saya pengen sharing juga. Kedua, suami istri itu apa ya, bukan gak akur gitu. Depan mah manis-manis gitu, tapi sebenarnya gak ada hubungan lagi, ngerti gak? Nggak ada, kalau suami istri itu senggolan katanya, kalau lagi pacaran kalau senggol apa? Nyetrum gitu. Kalau udah nikah masih nyetrum gak ya? Saya udah 18 tahun menikah Bapak Ibu Saudara. Pas kemarin Januari kemarin saya 18 tahun. Ya, ya puji Tuhan lah, ada nyetrum-nyetrumnya masih ada gitu ya. Seret. Ya, cuma saya berusaha kenceng juga gitu kayak waktu pacaran. Kalau pacaran kan kenceng kan. Ingat gak masa-masa pacaran? Bapak Ibu, kalau lagi pacaran pengennya gandengan gak? Ya bapak-bapak lah, saya ngomong bapak-bapak lah, sesama pria kita. Kalau lagi pacaran pengennya gandengan terus kan? Udah menikah pengen gandeng istri gak? Saya ketemu, ada hamba Tuhan cerita gini, istrinya ngobrol. Saya bilang gini, ya Bapak Ibu kan gak tahu siapa orangnya, jadi saya gak sebut juga. Saya bilang, tante, kok gak pernah ikut om sih? Enggak, gak mau, kenapa? Kalau ikut omnya jalannya cepet banget. Saya ditinggal di belakang. Curhat akhirnya si tante. Ya, udah sekian tahun, dia mungkin 40 tahunan mereka menikah gitu. Ya, saya nggak ngomong itu dosa, tapi saya mau ngomong ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita saling mengasihi. Ya, pasangan suami istri, ya pasangan yang paling erat, paling dekat, mari.
ada hal kecil ya yang kadang tuh nggak perlu kita besarkan. Ya, bukan ngajarin orang tua ya, sorry ya saya ya. Tapi saya mau ada hal kecil. Kenapa? Saya jujur, saya juga udah menikah 18 tahun memang masih bisa dihitung dengan jari saya ribut gitu. Tapi ada kadang hal kecil yang sebenarnya nggak perlu saya bermasalahkan, namanya mungkin lagi kata orang gaya anak muda tuh lagi apa? Baper. Lagi baper gitu. Lagi nggak enak hati. Kadang mungkin dia nyelutuk apa? Jadi kesel. Ya, gitu nggak? Atau cuma saya? Bapak-bapak di sini baik-baik sama istri pasti, amin. Ya. Tapi kita belajar ya, ayo jangan lagi. Kalau kita tahu kebenaran, lakukan kebenaran itu apapun juga. Ya, ampuni. Ya, kalau harus mengampuni, ampuni. Mengasihi istri, mengasihi istri. Hormat sama suami, hormat sama suami. Sayang anak, kita sayang anak. Anak hormat sama orang tua, lakukan hormat sama orang tua. Itu fase yang pertama Bapak Ibu Saudara. Nah fase yang kedua ternyata apa? Waktu Musa bunuh orang Mesir itu, kemudian dia ketahuan. Karena besok paginya dia lihat orang Israel berantem sama orang Israel. Dan dia ngomong, kenapa kamu berantem? Terus yang satu berkata gini, emang kau mau bunuh aku juga? Seperti kau bunuh orang Mesir. Kaget Musa. Ya, dia sangka dia akan dihormati gitu. Dia sangka dia akan direspek gitu. Waktu dia omong itu dia kaget, wah saya ketahuan. Ya mungkin kalau dulu lagunya udah ada, lagu apa tuh? Oh kamu ketahuan. Ya, Musa ketahuan, dia kaget, dia ngacir. Ngacir kemana? Padang gurun Midian. Dia di padang gurun Midian 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Ya, bayangkan, coba kita bayangkan. Seseorang yang dalam posisi enak, nyaman, mendadak dia harus tinggal di padang gurun. Jadi gembala domba. Kerjanya ngangon domba. Gak gampang. Ini fase yang kedua, fase apa? Proses. Sebagai orang percaya kita, ya, pernah nggak ngalami gini? Pertama lahir baru, nyaman semua. Doa kayaknya talk chair, pernah nggak ngalami? Baru terima Yesus nih, Tuhan minta ini, dapat. Tuhan saya minta ini, dapat. Ngalami nggak? Tapi berjalannya waktu, kok doa kok kayaknya nggak dijawab-jawab. Berjalannya waktu kok kayaknya proses tambah banyak. Loh kok jadi gini, kok jadi orang Kristen jadi seperti ini. Itulah namanya udah fase apa? Fase proses. Fase padang gurun, kering. Gak enak. Gak enak. Hati gak enak, keadaan gak enak. Sepertinya semua serba salah. Gak ada yang hargai, gak ada apa lagi. Gak ada yang hargai, gak ada yang mungkin gak ada yang muji. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan sepertinya semua salah. Ya, mau niat baik disalah mengerti orang. Mengasihi orang yang buat jahat sama kita. Nolong orang dijahati. Kenapa terus mulai berkata, why? Kenapa? Kenapa? Itulah fase proses yang kedua Bapak Ibu Saudara. Musa 40 tahun, saya bayangkan gini. Seorang yang sangat nyaman di Mesir. Seorang yang sangat dihormati di Mesir. Seorang yang istilahnya gini, next Firaun itu adalah Musa. Kalau dia nggak tinggalkan apa? Mesir, kalau dia nggak bunuh orang Mesir, next Firaun itu Musa. Firaun yang selanjutnya itu adalah Musa. Tapi apa yang terjadi? Musa memilih, dia tahu kewarganegaraan dia balik. Dia tahu kewarganegaraan dia. Dan akhirnya apa? Dia masuk ke padang gurun. Padang gurun. Kering, doa, kayaknya kering. Baca firman, sepertinya gak dapat apa-apa. Kita mulai diajar oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saya mau ngomong ini sama seperti seorang anak. Ya, kadang tua kita harus didik anak kita. Bukan ini, coba anak yang serba, Pak minta ini, dikasih. Apakah akan menghargai apa yang kita kasih? Dibanding dengan anak yang gini, Papa, Mama, saya butuh ini. Ya doa dulu, berjuang dulu. Saya percaya, anak yang disuruh berusaha, berjuang, dia akan lebih apa? Lebih menghargai pemberian, betul nggak? Ya, apakah kita nggak mengasihi anak kita kalau kita didik dia? Bagi anak mungkin ini, Papa nggak ngasihi saya. Tapi sebenarnya kita mengasihi mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan sama. Karena Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya.
Ya, ada masa-masa gimana, masa-masa sulit. Ya, kenapa? Karena Tuhan bentuk kita supaya kita nggak jadi anak-anak gampang. Nggak jadi anak-anak yang gini. Mentalnya mental apa kata orangnya? Mental apa? Tempe apa? Ya dikit-dikit kesinggung mundur. Nggak mau pelayanan. Nggak usah pelayanan lah. Nggak mau gereja Saya udah pernah cerita belum ya? Saya waktu pertama bertobat Bapak Ibu, 2 tahun 3 tahun kemudian apa? Saya diajar oleh Tuhan. Masih mahasiswa, masih petobat baru. Saya bicara soal sederhana, salam. Ya. 5 orang. 1 A B C D E lah, saya E-nya. A disalami, B disalami, C disalami, D disalami. Saya E, nggak disalamin. Kenapa saya nggak disalamin? Ini pendeta kok gitu? Apa saya nggak kelihatan? Terus istri saya bilang, waktu itu pacar saya ngomong, sudahlah. Saya ngomong, kok pendeta gitu ya? Udah mungkin dia buru-buru, jadi salam cepet pergi gitu. Ya udahlah, saya terima. Tapi saya pernah ngalami Bapak Ibu Saudara. A, B, C, D, E, saya C-nya. A disalami, B disalami, C manusia roh, nggak kelihatan. D disalami, E disalami. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara digituin oleh pendeta gimana? Petobat baru loh, 3 tahun baru. Hah? Ngamuk gak? Saya marah. Apa-apaan ini? Kurang jelas muka saya, ganteng gini. Pede. Kurang kelihatan, padahal dulu pelihara kumis gitu, udah ada garis bawah kan, kata orang kalau pelihara kumis itu garis bawah, kalau sesuatu di garis bawah itu penting kan, betul gak? Nah saya garis bawah kumis, kasih kumis. Masa gak kelihatan, saya ngomong. Puji Tuhan lah, punya pasangan yang mengasihi Tuhan. Sudahlah. Mungkin memang kamu gak kelihatan. Waduh, kurang gede sayanya. Mungkin saya harus gede kayak siapa ya? Ya, pinjem nama lah, punten Pak Yahya. Kayak Pak Yahya yang gede baru kelihatan bener gitu ya. Tapi ternyata apa? Itu masa-masa proses Bapak Ibu Saudara. Gak enak. Ya, ada saat dimana saya bilang, kenapa seperti ini? Kenapa? Disalah mengerti. Ngalami yang namanya difitnah. Pengen beri yang terbaik, disalah mengerti. Tapi ternyata apa? Baik untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik. Ya. Nah ini fase yang kedua. Fase Musa yang kedua. 40 tahun kedua. Hidup di padang gurun. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ya. Fase yang ketiga. Coba kita lihat lah. Biar lihat ayatnya. Mana yang ketiga nih? Nah. Ya. Ulangan 31 ayat 2. Bisa tolong multimedia? Ulangan 31 ayat 2 katakan apa? Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Fase ketiga, fase apa? 40 tahun terakhir Musa dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel. Yang namanya pemimpin tuh bisa anak-anak, maaf ya, bisa anak-anak. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi seorang pemimpin itu harus orang yang punya karakter yang kuat. Yang nggak gampang menyerah. Yang nggak gampang apa ya, kena masalah sedikit nggak langsung mundur. Kebayangkan Musa juga waktu pertama kali bawa orang Israel keluar, diomelin nyesel saya bawa kalian, balik semua sana ke Mesir. Kira-kira gimana? Tak bisa. Nah saya ingat satu pribadi Bapak Ibu Saudara, Lukas 1 ayat 38. Mari kita lihat Lukas 1 ayat 38. Makin panas ya, saya buka ya. Lumayan ini, hauna bener ya Pak ya. Lagi bener ya Pak ya. Titip ya. Lukas 1 ayat 38. Ya. Udah ketemu, kata Maria nih. Ini orang dewasa Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah kita belajar Bapak Ibu Saudara. Maria ini satu kali didatangi malaikat. Terus malaikat bilang gini,
ya, kamu akan mengandung seorang anak, nama anak itu kamu kasih nama Yesus. Nah, saya mau tanya sama wanita-wanita yang belum menikah. Mendadak ada malaikat bilang, kamu akan mengandung seorang anak. Kira-kira gimana? Seperti Maria, jadilah kehendakmu. Kalau yang jawab bilang, jadilah kehendakmu, saya mau ngomong resikonya. Resikonya, ya, Maria keluar, bulan pertama masih mending, kecil. 2, bulan ketiga, gede. Orang bisa ngomong apa? Kamu udah berzina ya sama Yusuf? Enggak. Saya hamil oleh Roh Allah. Kira-kira gimana? Percaya enggak? Kita kan baca kan gampang ya, tapi coba kita selami hatinya Maria. Saya hamil karena Roh Tuhan. Tuhan bilang, kau akan mengandung oleh Roh Allah, kasih nama Yesus. Kamu bisa-bisanya kamu. Ya, dan mungkin dia jadi bahan gunjingan, Bapak Ibu Saudara. Gunjingan itu apa? Bahan gosip. Dia jalan, orang lihat dia, hamil oleh Roh Allah. Disepet, disindir, enak enggak? Ya. Waduh, saya yakin perasaan hati dia enggak enak banget gitu. Ya. Sampai satu waktu baru terbukti kebenarannya. Nah, kita tuh Tuhan mau kita di fase yang dewasa seperti ini, Bapak Ibu. Tuhan, jadilah kehendakmu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan kita mau terima. Kita menerima kedaulatan Tuhan yang sepenuhnya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Gampang gak? Gak gampang saya bilang. Saya nonton satu film Facing the Giant. Ada yang mungkin pernah nonton? Film Facing the Giant itu ada satu, ya ini bapak ini pelatih. Kemudian udah sekian tahun dia menikah. Gak punya anak. Sampai akhirnya istrinya tuh gak mau periksa. Temennya bilang gini, kamu periksa lagi. Enggak lah, saya gak mau kecewa. Saya takut kecewa lagi. Kalau hasilnya sama, negatif. Udah periksa, temennya kasih kunci mobil. Nih pakai mobil saya, kamu ke dokter, periksa dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Waktu dia periksa, hasilnya apa? Negatif. Pertama gini, suster bilang, suster tuh udah lihat wajah ibu itu udah kesian. Kenapa? Saya yakin berarti udah sering banget ke suster itu, ke dokter itu. Kenapa? Susternya bilang, sorry ma'am, sorry, negatif. Ibu ini ketunduk, dia jalan menuju mobil. Dan dekat mobil dia bilang ini, ada satu statement dia yang luar biasa. Tuhan, ya, aku akan tetap mengasihi engkau. Sekalipun kau gak kasih aku anak, aku akan tetap mengasihi engkau. Sekalipun aku gak punya anak, aku tetap mengasihi engkau. Baru keluar statement itu, ya puji Tuhan. Susternya lari, Bu, sorry kami minta maaf. Kami salah ngasih hasil. Ternyata ibu positif. Waduh, senengnya gak ketulungan. Ternyata itu ujian aja. Apakah dia bisa nerima apapun yang terjadi dalam hidup dia. Nah, fase yang ketiga, fase dewasa, ada fase yang kita bisa benar-benar gini. Berserah penuh kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, berserah penuh dalam segala hal. Mungkin hari ini kita sudah diberkati. Tapi kita masih bisa berkata gini, apa-apa kita masih bisa berserah sama Tuhan. Kita bisa tanya dulu kepada Tuhan. Dan apapun yang menjadi kehendak Tuhan, kita berkata, yes Tuhan, saya mau. Kalau yang gini, kalau Tuhan ngomong gini, enak gak nih? Nah, tahun depan aku akan berkati kau berlimpah-limpah. Kira-kira ngomong gimana? Ya, jadilah kehendakmu Tuhan. Betul gak? Tapi kalau ngomong yang gak enak tuh apa ya? Gak enak dicontohin gitu ya. Kalau sesuatu yang gak enak untuk kita. Nah, ya gak usah lah. Mobilmu yang kau sayangi, kasih ke gereja. Untuk beli apa? Beli gedung, beli AC kali ya. Oh, AC udah ada, mati listrik aja. Ya, gak apa-apa. Kira-kira gimana? Berani lepas? Salah dengar. Loh, saya ngomong ini saya ngalami Bapak Ibu Saudara. Ya, masih mahasiswa. Ya, saya SMP udah kerja, ya. SMP saya udah kerja. Ya. Kerja di dunia yang seperti sekarang tuh time zone, dunia anak-anak. Saya kerja di situ. Kenapa?
Kalau mau main bom kar nggak bisa main, nggak ada duit. Jadi mending kerja. Jadi kerja bisa sambil kerja sambil main. Lihat orang nggak bisa nyetir, deketin, berdiri sambil nyetir ya. Padahal itu trik itu, ya dapat gaji. Nah dulu apalagi, ya jual podcast tahu, sorry ya. Kalau ada yang tahu podcast, yang muda-muda pasti apa itu podcast. Ya yang dulu ya angkatan saya pasti tahu itu podcast. SDSB, waduh, itu kerjaan saya jual itu supaya dapat apa? Dapat duit, dapat komisinya lumayan. Saya tabung. Ya, nah waktu kuliah jadi gini, saya suka tabung, dapat duit, saya beli apa? Beli emas. Nah, pendek cerita saya ada emas lah, ada satu emas yang saya sayang banget gitu, kalung. Kalau di Palembang tuh disebutnya satu suku. Ya, bukan suku Batak, suku Jawa, suku Chinese, bukan ya. Satu suku tuh 6,75 gram, 6,7 gram. Jadi satu suku emas tuh kalau Palembang jualnya satu suku beli 6,7 gram. Nah saya punya itu satu, kalung padi namanya, bentuknya padi. Saya sayang banget. Saya seneng pakai kalung dulu. Sekarang aja nggak pakai lagi. Istri saya nggak suka, laki kok pakai kalung. Ya nggak apa-apa, keren. Nggak, ya udahlah. Sayang istri. Nah satu kali saya ingat tuh bangun Istana Regensi. Ayo kita mau nabur untuk bangun Istana Regensi. Aduh saya kan mahasiswa. Ngerti ya mahasiswa ya. Duit. Saya bilang ini, aduh Tuhan. Saya pengen nabur untuk rumah Tuhan gitu. Pengen banget. Pengen Tuhan. Tapi Tuhan ngerti ya saya gak punya duit. Memang gak punya, sebulan cuma dikasih 125.000. Udah, tenang. Mendadak Tuhan kayak ngomong di hati saya. Bener, pengen nabur. Bener Tuhan tahu. Tapi gak punya Tuhan. Ada? Gak ada. Waduh, di hati ngomongnya. Ada. Di leher kamu ada apa? Saya lihat. Ih, jangan Tuhan. Cuman satu. Masa Tuhan minta. Cuman iji. Ya terserah kan kamu yang, jadi ini pergumulan kayak perbincangan dalam hati saya nggak dengar jelas gitu, tapi kayak perbincangan dalam hati. Pernah yang ngalami gitu ya? Ya udah, kan kamu nanya, kamu bilang pengen nabur. Saya ingetin kamu, ya terserah kamu. Ya tuh, gak gampang Bapak Ibu Saudara ngelepasin kalung itu dari leher. Tapi saya taat, puji Tuhan. Saya bilang Tuhan mau apa ya udah, karena saya apa? Saya dulu ngalami. Yang namanya bukan orang Kristen kemudian jadi orang Kristen. Yang namanya dulu gak kenal Tuhan, gak punya damai sejahtera, gak punya sukacita, terus kenal Tuhan. Beda. Jadi saya bilang Tuhan mau apa saya kasih. Akhirnya benar saya kasih. Dan lupa aja. Ya, nah kalau Tuhan ngomong seperti itu gimana? Ya maaf nih kalau ada orang tua. Hai orang tua, berilah anakmu untuk jadi hamba Tuhan. Kira-kira gimana? Gak tahu sekarang jadi hamba Tuhan keren gak ya? Kalau jadi pengusaha semua keren katanya. Kalau hamba Tuhan makan apa? Ya makan nasi. Saya 18 tahun juga saya full time. Makan nasi sampai hari ini anak istri saya, Bapak Ibu Saudara. Maksud saya gini, sesuatu yang kita gak suka waktu Tuhan minta, bukan gak suka lah. Yang bertentangan dengan keinginan kita. Apakah kita berani berkata seperti Maria? Tuhan jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Berani gak? Nah ini 3 fase kehidupan Bapak Ibu. Coba malam ini kita cek, kita di posisi di mana? Tuhan ingin kita dewasa dalam Tuhan. Amin. Dewasa. Ya punya anak kecil. Saya baru sebelum saya berangkat sini saya sama istri malam-malam ngoprek komputer. Ya ketemu klip-klip yang lama. Aduh lihat anak saya 3 masih kecil-kecil. Ternyata lucu-lucu ya. Ngakak saya sampai bilang ternyata anak nomor 2 saya sekarang ya udah SMA kan. Kalem. Tapi waktu lihat foto dia, ya ampun kecil lari sana, lari sini, silat saat. Wah, saya bilang ih cungkring, lucu, kangen. Saya lihat itu. Tapi gini, apakah saya bilang ini, kenapa ya jadi gede sekarang? Bapak Ibu Saudara, ya lihat bayi tadi itu, yang kecil-kecil gitu lucu gak? Lucu gak? Lucu. Mau anaknya lucu terus? Mau gak lucu terus?
Ya, ini lucu juga nih, baik ya, cantik gitu. Mau gini terus Bu? Pasti nggak mau, kita mau dia bertumbuh dewasa. Kita anak siapa? Anak Tuhan. Tuhan bilang lucu, kamu gemesin. Mau kecil terus? Rohaninya mau rohani anak-anak terus? Ya nggak mau, Tuhan juga pengen kita dewasa Bapak Ibu Saudara. Makanya nggak heran Tuhan didik kita supaya kita belajar dari kehidupan Musa. Kita masuk fase yang terakhir, menjadi dewasa rohani. Orang dewasa ada orang yang melayani. Katakan melayani. Udah terlibat pelayanan semua? Kok yang udah melayani boleh angkat tangan? Sedikit. Yang mau melayani. Wah. Mikir dulu ya, Pak, yang bener aja melayani. Gampang Bapak Ibu melayani, asal mau. Cuma modal kalau memang pas saya nggak punya skill apa, ada satu skill. Tahu saya ajarin mau? Modalnya cuma gini. Senyum di depan pintu, shalom, shalom. Daripada keperawatan muka, puluhan juta, mending jadi asyir, shalom, shalom. Ketarik tuh muka. Kenceng, awet muda. Ya, setuju gak? Amin, berarti banyak nanti Pak ya. Pengerja tambah banyak Pak, karena siap menuai, amin. Ya beri kemuliaan Tuhan Yesus. Gembala pembina kan udah bilang akan terjadi penuaian jiwa beribu-ribu laksa, akan banyak. Kalau pengerjanya saya lihat, waduh pengerja sini luar biasa, lari sana, lari sini. Aduh Tuhan salut lah, saya bilang, lihat Pak Aven, lihat semua, aduh prak, seminggu 5 kali, lari sana, lari sini. Butuh, pekerjaan Tuhan butuh Bapak Ibu Saudara, amin. Ayo jadi dewasa, ya. Coba punya anak SMA, Mama makan, ya ambil aja, enggak, nunggu Mama kasih, gimana? Atau kita pulang rumah, anak kelaparan. Lapar, kenapa kamu gak makan? Mama kan udah bilang, udah ada di meja makan, tinggal makan. Gak ada mama yang ambilin. Waduh, memang maunya dilayani aja. Aduh susah banget gitu. Gak gitu Bapak Ibu Saudara. Berapa tahun kita jadi orang Kristen? Kita harus jadi orang Kristen yang dewasa Bapak Ibu Saudara. Kita harus beri apa yang bisa kita beri. Walaupun apapun yang kita lakukan gak bisa membalas kasih Tuhan. Tapi waktu kita jadi orang dewasa, kita melayani. Percayalah, melayani Tuhan tuh dan melayani pekerjaan Tuhan tuh menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Rasakan. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Mulai pelayanan. Pemusik boleh kembali ke tempat.